Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha amma ba'da. Bapak Ibu jamaah Masjid Dzikrullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di dalam kajian tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan kajian-kajian kita yang kita lakukan ini senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat ini menjadi syafaat dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita sampai pada ayat surat Al-Baqarah ayat 62, 63, 64, 65 dan 66. Kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Allahumma arhamna bil Quran. Kita pada malam hari ini akan mengkaji ayat yang telah kita bacakan, yaitu pada ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani was-sabiin dan sabiin
Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila shalihan, dan mereka melakukan amal soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Jadi orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dari kalangan orang-orang Yahudi. Dari kalangan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan sabiin. Di dalam tafsir ini disebutkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan sabiin, apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka melakukan kebajikan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi yang telah kita kaji pada Kamis yang lalu, mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kenapa dinamakan Yahudi? Ada yang masih ingat? Kenapa dinamakan Yahudi? Yaitu diambil dari nama anak Nabi Yakub yang paling tua. Kenapa dinamakan Bani Israel? Jadi Nabi Yakub ini dijuluki Bani Israel, hamba Allah yang mulia. Nah, kemudian Yahudi diambil dari nama anak Nabi Yakub alaihissalam yang paling tua. Para ulama mengatakan juga dinamakan Yahudi karena diambil dari kata-kata at-ta'ahud. Jadi saling berkasih sayang. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka memiliki karakter saling berkasih sayang di antara pengikutnya. Nah, ini orang-orang Yahudi. Yaitu mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Itu orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan mengikuti kitab apa? Taurat. Kemudian orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa, kemudian orang-orang Nasrani ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, yaitu mereka juga dari kalangan Bani Israel. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, maka di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat itu mereka sudah harus mengikuti nabi setelahnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kalau mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, maka mereka kafir. Nah, orang-orang Yahudi yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, kemudian mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sampai pengikut Nabi Isa ini dinamakan Nasrani, yaitu dari kata-kata Nasoro. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saff disebutkan qalal hawariyuna, hawariyun itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Nahnu ansarullah, kami adalah penolong agama Allah. Maka pengikut Nabi Isa alaihissalam ini disebut Nasrani. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita jangan sampai terkecoh dengan
orang-orang yang mengajarkan toleransi hari ini, bahwa Yahudi, Nasrani yang hari ini diajarkan itu sama dengan Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tidak sama. Mereka mengikuti Taurat, petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengikuti agama yang benar, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nasrani, mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka yang dimaksud ayat ini, ayat 62, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, wassobiin, dan yang ketiga adalah sobiin. Sobiin di dalam tafsir ini disebutkan banyak yang mengatakan bahwa sobiin ini adalah yang mengikuti kitab Zabur. Dan kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Maka sobiin ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Daud alaihissalam, yang mengikuti kitab Zabur. Nah, jadi sobiin itu adalah pengikut Nabi Daud. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sobiin ini adalah satu kaum yang berasal dari Mosul, dari daerah Irak, yang mereka mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tetapi dia tidak memiliki peribadatan apapun, ya, tidak disuruh tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak sujud, tapi hanya mengatakan la ilaha illallah. Nah, ini ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa sobiin ini adalah termasuk dari kalangan Majusi, ya, orang-orang Majusi. Nah, tetapi yang paling kuat yang kita ambil pendapat para ulama bahwa sobiin itu adalah yang mengamalkan isi daripada kitab Zabur, yaitu mereka adalah pengikut Nabi Daud alaihissalam. Nah, jadi orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, man amana billahi wal yaumil akhir, mereka yang beriman kepada Allah dan di hari akhir. Artinya orang Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, mereka yang mengikuti kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya pada zaman itu, dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila sholihan, dan mengamalkan isi daripada kitab, beramal soleh, melakukan kebajikan, falahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak dalam keadaan takut dan mereka juga tidak dalam keadaan sedih. Ayat ini turun ketika sahabat Salman Al-Farisi. Bapak Ibu kenal sahabat Rasulullah bernama Salman Al-Farisi, ya. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Ya, kenapa disebut Al-Farisi? Karena berasal dari negara Eropa, ya, Persia, ya, dari negara Persia. Nah, beliau ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya sahabat, ya, dia dulu agamanya Yahudi, terus Nasrani, kemudian Sobiin, dan mereka itu melakukan sesuai dengan apa yang mereka yakini dalam kitab-kitabnya. Dan mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mengikuti ajaranmu ya Rasulullah pada saat itu, ya. Terus bagaimana? Hum min ahlin nar, kata Rasulullah, mereka semua masuk neraka. Kemudian turun ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat keberapa? 62.
untuk menjelaskan. Ternyata mereka tidak masuk neraka semuanya. Yaitu dengan catatan mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, ya, orang-orang Sabi'in, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan kitab, ya, yang diturunkan kepada para nabi di zaman itu. Jadi bagaimana Bani Israel yang tidak mengikuti ajaran Muhammad, ya, mereka orang beriman, mereka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal solehnya. Begitu juga orang Nasrani. Nah, terus bagaimana dengan orang Nasrani hari ini? Apakah ayat ini berlaku kepada mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, atau orang Sabi'in yang hari ini? Apakah ayat ini berlaku kepada mereka? Berlaku, Pak? Tidak. Kenapa? Karena di dalam kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu dikatakan akan datang seorang nabi, Khatimul Anbiya, penutup para nabi, dan nabi terakhir, yaitu bernama Ahmad. Ya? Nah, coba dibuka di dalam surat As-Saff itu, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya. Jadi wa idza qala Isa bin Maryam lil hawariyina. Jadi di situ dijelaskan bahwa di dalam kitab Injil itu akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, jelas. Maka orang Nasrani ketika sudah muncul atau sudah ada nabi di muka bumi ini yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa ajaran Islam, membawa ajaran yang benar, mereka semua harus mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah datang kepada mereka penjelasan tentang Islam, tentang Al-Quran, maka mereka kalau faham, ya, kalau mereka mengikuti kitab-kitabnya, kitab, ya, orang Yahudi di dalam Tauratnya, orang Nasrani di dalam kitab Injilnya, mereka akan mengikuti Islam. Dan ternyata banyak, ya, para ilmuwan, orang-orang yang pandai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk berpikir, ya, untuk mentadaburi alam. Nah, ternyata mereka mengakui kebenaran Islam. Dan mereka kalau sudah paham Islam wajib masuk ke dalam Islam. Karena di dalam satu ayat disebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Faman yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengharapkan atau memilih agama selain Islam, fala yuqbala minhu, sungguh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak akan dalam keadaan rugi. Nah, ini jelas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang terdahulu, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, ya. Kalau mereka mengikuti kitabnya, ajaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak dalam keadaan takut dan sedih. Jadi mereka juga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ajaran Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu bersumber dari ajaran siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa ajaran Nabi Ibrahim itu? Ajaran Nabi Ibrahim adalah
ajaran Islam, untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke belakang sebentar ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ini memiliki satu kaum yang sudah kita kaji bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada mereka, yaitu kepada siapa? Bani Israel ya. Nah, kemarin kita mengkaji siapa sih ya, bagaimana karakter kaum yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mereka diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka dilaknat dengan apa? Menjadi seekor kera dan babi. Jadi mereka dilaknat oleh Allah menjadi khinzir wal qirada ya, menjadi babi dan kera. Nah, ternyata kemarin kita melihat bagaimana tingkah polanya Bani Israel itu. Pada awalnya dia penasaran ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan, mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Tanya, siapa itu Allah ya. Kemudian muncul keinginan mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga dia mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 55, dilihat lagi Pak ke belakang. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Hei Musa, ya, kami tidak percaya begitu saja kepadamu sampai kami bisa melihat Allah jahratan, ya, melihat Allah dengan mata kepala. Nah, ini bagaimana penasarannya Bani Israel ini. Dia pengen melihat Allah, sehingga dia itu nanti kalau sudah melihat Allah, dia bisa percaya dengan Musa. Seperti orang sekarang. Orang sekarang ini tidak percaya Allah, tidak percaya surga, tidak percaya neraka, tidak percaya ada azab kubur, tidak percaya hari kiamat. La yu'minuna bil ghaib. Padahal di awal kajian kita di dalam surat Al-Baqarah ini, termasuk ciri orang beriman, karakter orang beriman adalah apa? Yu'minuna bil ghaib. Tapi hari ini banyak orang yang tidak percaya dengan yang gaib, dengan surga dan neraka, tidak percaya. Sehingga mereka pun tidak memiliki keyakinan akan ada balasan setelah meninggal dunia. Oleh karena itu mereka menjadi orang materialis. Ada yang hari ini diikuti, yaitu ideologi komunis. Ideologi komunis ini sekarang ini tidak hanya menyerang kalangan orang-orang tukang becak, tidak hanya kalangan bawah, petani, buruh, tapi hari ini ideologi komunis itu sudah menyerang kalangan atas, mahasiswa. Bagaimana pernah saya ceritakan, ada seorang mahasiswa, ada seorang dosen, yang dia itu masih ingat Pak? Menginjak-injak Al-Quran dilempar, diinjak-injak, kemudian diludahi. Kemudian dia mengatakan, ini hanya sebuah apa? Ini hanya sebuah kertas, dilemparkan ke bawah, diinjak-injak terus diludahi. Ini hanya sebuah kertas. Isi Quran yang asli itu ada di mana? Di Lauhil Mahfud.
Marah nggak Pak kita kalau misalnya kuliah terus lihat dosen kayak seperti itu? Marah nggak kita? Marah. Terus bagaimana sikap kita Pak? Ya. Akhirnya ada seorang mahasiswa yang datang, ya. Kemudian di atas mejanya ini ada disertasinya, ya. Ada hasil karya dosen tersebut. Mahasiswa itu akhirnya datang ke depan, diambil karya tulisnya itu tadi, dilempar, diinjak-injak, diludahi, ya. Loh, apa-apaan kamu ini? Loh, itu kan cuma kertas Pak. Isinya yang sebenarnya kan ada di otaknya Bapak, ya. Akhirnya marah dosennya, mau dipukul, ya. Akhirnya dosennya keluar. Ini salah satu contoh, ya, yang hari ini sedang disebarkan di mana-mana, ya. Di TK, di SD, SMP, SMA. Ada seorang guru menanyakan kepada murid-muridnya, anak-anak pernah lihat surga? Pernah lihat surga? Tidak pernah. Anak-anak pernah lihat neraka? Tidak pernah. Ya. Berarti surga itu ada apa tidak? Anak yang menjawab, ya, dengan polosnya tidak. Terus ada yang pinter, ya. Ibu-ibu ya. Ibu punya otak apa enggak? Ya. Loh, kamu kok tanya begitu? Lah, kira-kira ada enggak otaknya ibu? Ada. Nah, ibu punya otak enggak? Punya. Nah, saya percaya, ya. Dia tidak melihat otaknya tapi meyakini ada otak. Nah, ini logika saja, ya. Tetapi itulah pemahaman materialis, pemahaman ideologi yang hari ini disebarkan di kalangan, tidak hanya kalangan bawah tetapi kalangan atas. Sampai ada sekarang viral itu tokoh-tokohnya, ya. Ya mungkin tokoh-tokohnya bisa jenengan cari sendiri, ya. Yang lagi viral, yang lagi, ya, banyak membuat sensasi, ya. Banyak membuat opini-opini yang menyesatkan, yang intinya apa? Membuat ragu umat Islam terhadap Islam sendiri. Dan ini sangat banyak sekali Pak. Dan ini sangat banyak sekali. Sama kayak Bani Israel, ya. Hei Musa, aku tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahra, sampai aku melihat Allah. Tapi dulu Pak, Bani Israel ketika dengan Nabi Musa alaihissalam langsung, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Melihat cahaya besar. Wa antum tanzurun. Mereka Bani Israel itu lihat Pak, sa'iqah, ya, ada yang mengatakan ada suara menggelegar. Ada yang mengatakan sa'iqah itu apa? Cahaya terang gitu. Tapi langsung apa? Tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Langsung Pak, ya. Langsung mati. Langsung mati orang itu. Kaumnya Nabi Musa langsung dimatikan oleh Allah pada saat itu. Di dalam tafsir, ya, Ibnu Abbas mengatakan meninggal selama 3 jam. Ya. Ada yang mengatakan 3 hari. Kemudian apa? Dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasakan, ya, kondisi seperti itu. Itu pun tidak membuat dia semakin tebal keimanannya. Tapi apa? Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum
wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Di dalam tafsir ini disebutkan ketika mereka hidup lagi, mereka minta kepada Musa, ya Musa, kita ini di padang pasir, di padang Sahara, nggak ada makan, nggak ada minum, ya, datangkan kepada kami ini makanan yang enak. Akhirnya apa? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makanan turun dari langit langsung, yaitu apa Pak? Bernama manna wassalwa. Kemarin sudah kita bahas. Apa itu manna? Lupa? Lali? Nggak ingat? Manna? Ya. Jadi ada yang mengatakan manna itu makanan, ya. Ada yang kayak burung gitu Pak, langsung dari di atas gini bisa diambil langsung disembelih dimakan, ya, langsung berupa makanan, ya. Ada yang kayak apa namanya manisan gitu, ya. Ada yang kayak langsung apa namanya kayak salju gitu, tapi dia berupa makanan langsung dari langit, itu bisa mengenyangkan. Kemudian bersama dengan salwa itu seperti manisan seperti madu. Itu pun katanya Bani Israel apa? Tidak biasa makanan-makanan yang seperti ini. Makanan yang langsung turun dari langit itu katanya apa? Kok ini rasanya gak enak, ya? Sepo, ya, kalau bahasa kita itu sepo. Akhirnya apa? Wa id qulna dkhulu hadhil qaryah faqulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba suddadan wa qulu hittatun nafir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun. Wa id istasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan selanjutnya, baik itu, ya, apa yang dilakukan oleh Bani Israel ini adalah salah satu karakter, ya, yang dimiliki Bani Israel, yang dia ingin memastikan, ya, dan menanyakan keadaan-keadaan itu kepada Nabi Musa apakah benar, dan dia beriman kepada Allah, kepada Musa apabila dia merasakan langsung. Lain dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karakternya apa? Sami'na wa ata'na. Tetapi Bani Israel, ya, terus tanya, ya, sudah dikasih makanan dari langit, ini minumnya mana ya? Nabi Musa diminta, akhirnya apa? Nabi Musa disuruh oleh Allah memukulkan tongkatnya di salah satu batu dan memancar, ya, 12 mata air, ya. Nah, sehingga apa? Di dalam tafsir itu disebutkan kalau mereka kemana-mana bawa batu itu, Pak, ada batu itu sebesar kepala ini, sebesar kepala manusia, itu dibawa kemana-mana. Kalau haus, Nabi Musa disuruh mukul dengan tongkatnya. Nah, ada yang mengatakan batu itu tidak bisa dibawa. Nah, tetapi banyak perbedaan pendapat, ya, tentang masalah hajar ini, ya, tentang masalah batu yang memancarkan mata air. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang mendapatkan pahala dan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Musa, setia dengan Nabi Musa, dan mengamalkan kitab Taurat. Kemudian banyak dari Bani Israel itu mereka yang dilaknat oleh Allah karena tidak melaksanakan ajaran Nabi Musa alaihissalam.
yang tadinya itu diberikan oleh Allah bukti-bukti nyata, bukti-bukti terang, ya, itu mereka tidak mau mengikuti Musa alaihissalam, bahkan mereka kafir. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Maka kita lanjutkan di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji, ya, mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung di atasmu, seraya Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Maka pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi ketika itu gunung ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman kepada Nabi Musa, agar mereka mengikuti Nabi Musa ketika diturunkan kitab Taurat kepadanya. Jadi mereka diancam, mereka, ya, dengan diangkatnya gunung itu agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian setelah itu ternyata mereka berpaling. Padahal sudah gunung ini diangkat, Pak, ya. Dan kemudian mereka apa? Ada yang beriman, ada yang sujud, ya. Di dalam tafsir disebutkan ada sebagian mereka itu yang mengikuti. Tetapi setelah gunungnya itu ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling. Mereka berpaling lagi. Nah, inilah keadaan Bani Israel. Setelah melihat ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, beriman. Tetapi begitu ancaman Allah Subhanahu wa taala berhenti, azab Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan kepada mereka, mereka pun berpaling. Mereka tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, dan justru mereka, ya, di dalam ayat berikutnya, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Sungguh kalau tidak karena keutamaan Allah, tidak karena kasih sayang Allah kepada mereka, mereka itu dalam keadaan rugi. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kemudian setelah mereka berpaling, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti, dan sungguh mereka, kenapa kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Bani Israel itu berkhianat, bagaimana Bani Israel itu mengingkari ajaran Nabi Musa alaihissalam, yaitu mereka orang-orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Jadi Bani Israel itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan hari rayanya adalah hari Sabtu. Pada awalnya mereka itu sama dengan kita, yaitu hari rayanya adalah hari Jumat. Tetapi Bani Israel ini tidak menepati janji, tidak menepati di dalam melaksanakan ibadah pada hari Jumat, sehingga senangnya hari Sabtu. Ya, baik, hari Sabtu akhirnya ditetapkan hari Sabtu. Hari Sabtu itu diharamkan mereka untuk mencari ikan, diharamkan untuk bekerja, diharamkan untuk makan ikan. Tapi hari Sabtu itu, Pak, di pinggir laut ini, ya, ternyata hari Sabtu itu banyak-banyaknya ikan. Setiap hari Sabtu mesti ikan ini muncul, ya. Nah, Bani Israel bingung, ya. Iki poso iki, ya. Tapi kok wayahe banyak ikan muncul, ya.
di tepi-tepi pantai. Wah, ini kalau nggak diambil emat. Nah, awalnya Pak, mereka itu ya, kata Ibnu Abbas di dalam tafsir ini menyebutkan awalnya mereka itu bermain strategi. Memang dia tidak mengambil ikan pada hari Sabtu itu, tapi pada malam harinya dia itu menggali lubang di pasir-pasir itu sampai ke pantai ya. Nah, sehingga apa? Ikan-ikan itu masuk ke lubang ini. Nah, begitu surut ya, ikannya tidak bisa ke laut lagi. Akhirnya mereka dapat banyak ikan. Nah, kemudian ikannya ini diambil pada hari Ahadnya. Jadi ketika orang-orang alim di antara mereka itu mengatakan, kamu kok seperti itu, tidak boleh, itu haram. Ya. Loh, wong saya itu tidak mengambil ikan pada hari Sabtu, tapi saya ngambil ikan itu hari Minggunya. Iya, tapi kan kamu ngelobangi membuat lubang itu pada hari Sabtu. Iya, tapi saya makannya hari Minggu. Nah, kemudian ikan itu dimakan, dibakar. Akhirnya apa? Tetangga-tetangga sebelah, orang-orang lain ya, kok bau ikan, semuanya akhirnya apa? Tahu caranya dia itu memperoleh ikan. Akhirnya semua ikut. Ya, malam harinya itu seperti itu. Nah, dia ngambilnya Sabtunya. Tapi lama-lama mereka sudah tidak segan-segan lagi. Pada hari Sabtu itu mereka tidak beribadah, tetapi mereka mengambil ikan. Karena selain hari Sabtu, ikan itu masuk ke dasar laut. Ikan itu tidak ada sama sekali kalau selain hari Sabtu, tidak ada. Begitu terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibiarkan lama Pak, dibiarkan lama sekali. Kemudian sampai akhirnya mereka hari Sabtu itu cari ikan dijual ke pasar. Padahal Sabtu itu haram makan ikan, haram mencari ikan. Sampai seperti itu. Kemudian diingatkan oleh orang-orang alim, orang-orang yang mengerti tentang hukumnya di hari Sabtu itu ya. Tapi mereka mereka tidak peduli, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya melaknat mereka. Di dalam ayat ini dikatakan, walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Di antara kamu pada hari Sabtu ya melanggar ya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kami katakan mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kerayang hina. Di dalam tafsir ini disebutkan banyak ya, keadaan. Apa makna dia dirubah menjadi kera? Ibnu Abbas mengatakan ketika orang-orang alim ini tidak ada lagi melihat mereka di pasar, tidak melihat mereka ada di pantai untuk mencari ikan di hari Sabtu. Mereka mencari kemana ini? Ternyata orang-orang yang biasa mencari ikan, membakar ikan, menjual ikan ke pasar di hari Sabtu itu, ternyata mereka mengunci, mengurung dirinya di rumah-rumah masing-masing. Anak-anak ya, dewasa maupun orang tua. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Allah menjadikan para pemudanya itu menjadi kera dan orang tuanya menjadi babi. Nah, itu ada keterangan di dalam tafsir surat Al-A'raf ya, persis ya, kelakuan Bani Israel ini diterangkan oleh para ulama. Tetapi para ulama ya, Ibnu Abbas menjelaskan
bahwa mereka mengunci, mengurung dirinya di rumah-rumah itu karena mereka sudah berubah menjadi kera yang berekor. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak ditakdirkan memiliki generasi penerus, sehingga oleh Ibnu Abbas dikatakan mereka berumur hanya 3 hari, Pak. Jadi keturunan mereka itu nggak ada. Karena apa? Dihilangkan, dibinasakan oleh Allah semuanya. Jadi pada saat mereka dilaknat menjadi kera, berubah ya. Ini salah satu ulama, mereka menafsirkan mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah bentuknya menjadi kera, berekor. Dan mereka tidak bisa memiliki keturunan, sehingga mereka hanya berusia 3 hari saja, dan akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi tidak ada lagi sekarang keturunan Bani Israel yang menjadi kera dan babi. Nah, disinilah sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirubah bentuknya menjadi babi dan kera karena kesombongan mereka. Mereka sudah tahu bahwa itu adalah larangan. Mereka sudah tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka melanggarnya sehingga dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu, kita buka di dalam surat Al-Maidah ayat 78. Kenapa Allah melaknat Bani Israel? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka? Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama dengan menggunakan tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 78. Ayat 78 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kemudian ayat selanjutnya ayat 79, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Kemudian ayat 80, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Coba dibaca artinya Pak RT. Al-Maidah. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan. Melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Dan demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. 79 juga ada? Iya, 79. 9, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ya, 80. Kamu melihat banyak di antara mereka kalau menolong dengan orang-orang kafir muslim. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Ya. Pak Yaya dibacakan surat 81-nya, ayat 81-nya. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadi orang musyrik itu sebagai teman setia. Tapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Ya. Ayat 82-nya Pak Didik. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras kemusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik.
Dan pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, karena mereka tidak menyombongkan diri. Ya. Jadi jelas Pak ya, Bu. Ini di sini kita dijelaskan oleh Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai melaknat mereka. Ya. Jadi kalau Allah sudah melaknat kaum, ya, ini sudah tidak main-main Pak, Bu. Ya. Kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan sangat berbahaya sekali. Sekarang ini lihat banjir bandang begitu saja ya, mobil, harta, rumah, semuanya hanyut. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat manusianya? Ini masih peringatan. Begitu juga Bani Israel ini lama sekali dilaknat oleh Allah itu karena mereka sudah diingatkan ya. Nah, apa? Karena apa dilaknat oleh Allah? Ini juga bisa terjadi di kalangan umat muslim. Laknat Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan kepada Bani Israel itu bisa jadi laknat ini turun kepada umat Islam. Kenapa? Karena mereka melakukan satu. Allah melaknat orang-orang kafir Bani Israel ya, melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam karena mereka telah melampaui batas. Apa yang mereka lakukan? Satu, kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun, yaitu mereka la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Mereka itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak melarang orang-orang di antara mereka yang berbuat maksiat. Sudah tahu ada orang mencuri, ada orang korupsi, mereka tidak ada dilarang, justru difasilitasi. Ya, oh enggak apa-apa, ya. Kamu bisa mengambil lebih dari ini, ya. Difasilitasi Pak. Pencurian, perampokan, korupsi, perzinahan, semua maksiat tidak dilarang. Mereka tidak saling melarang, tidak mengingatkan, tapi memfasilitasi. Justru apa? Berbondong-bondong untuk apa? Bisa bermaksiat. Sampai di media sosial itu berbangga-banggaan. Ya. Ada, saya temukan itu Pak, satu fenomena yang sungguh menakjubkan. Ada orang itu yang hutang riba itu sampai jor-joran. Awakmu hutang piro? Aku sak-M. Wow, sak-M. Aku rong-M. Wah, mek rong-M. Aku 13M. Jor-joran Pak, hutang padahal riba. Itu saya dengar sendiri, astagfirullah, kok begini? Loh, ini seorang muslim yang taat sholat, tapi ketika ngobrol bicaranya itu jor-joran utang. Ada yang 500 juta hutangnya ke bank itu, 500 juta ya bingung. Iya bos, masih 500 juta podo bingungnya ambek utang rong M, podo bingungnya. Lu jor-joran, ya Allah, tidak saling memberikan solusi supaya tidak terjerat riba. Ini malah ayo get-getan. Perzinahan pun begitu, tidak dilarang, bahkan diberikan fasilitas. Ya. Ada rumah-rumah itu ya sampai apa? Ya. Selain TNI boleh masuk. Ya. Nah ini apa tidak seperti Bani Israel nanti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka dilaknat karena mereka tidak melarang adanya kemungkaran di tengah-tengah mereka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik.
Labi sama kanu yaf'alun, dan yang demikian itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sungguh perbuatan yang sangat buruk sekali. Oleh karena itu, kalau ada ikhwan kita, teman kita yang ikut pengajian di sini, misalnya ya, jalan-jalan kok lihat gonceng gonceng perempuan, ditanya, Pak, itu istrinya apa? Bukan. Loh, ya, bukan mahram, tidak boleh Pak. Ya, diingatkan, ya. Oh, ini mau saya bawa ke KUA ini, ya. Mau diresmikan, ya. Tapi kalau mau diresmikan nanti Pak, boncengannya nanti kalau sudah resmi, ya. Takutnya apa? Zina, ya. Terus jalan-jalan loh, kok ada ikhwan kita yang di diskotik ini ngapain ini? Jadi satpam apa? Ikut meramaikan, ya. Nah, kita panggil, ya. Kita ingatkan, jangan dibiarkan, ya. Malah kita dipanggil, mas, ini mas, gak mau buta mas. Malah dipanggil ikut masuk, ya. Apalagi korupsi hari ini, jor-joran Pak, besar-besaran Pak, jor-joran korupsi, jor-joran utang, ya. Utang belum selesai, belum lunas, utang lagi, ya. Akhirnya ya itu Pak, ada orang-orang kumpul-kumpul, ya, jor-joran utang, padahal riba. Ini utangnya ke Cina, wah tambah parah, ya. Menekik, ya, menjerit. Nah, ini sesuatu yang sangat buruk, khawatir Pak. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, jangan kita lepaskan amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian itu adalah orang-orang yang senantiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kita kadang-kadang misalnya jamaah zikrullah ini nyebar brosur, nyebar apa? Buletin, ya, larangan berzina, ya ke Taman Bungkul, kemana, ya, kalau malam minggu banyak orang pacaran itu kita dakwai, ya. Ini menurunkan balak Pak. Insya Allah balak ini tidak akan turun di sekitar kita. Karena apa? Kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau justru kita diam saja, maka bisa jadi laknat Allah dan azab Allah turun di tengah-tengah kita, di negeri kita ini, di negeri kita yang tercinta ini. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Yang kedua, apa sebab Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kalian melihat di antara mereka itu banyak yang mengambil pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Jadi Bani Israel ini sudah diarahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Musa di dalam kitab Taurat, ya. Mengikuti Nabi, akan tetapi apa? Yaqtulunal anbiya, mereka itu justru membunuh para nabi. Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan sehari mereka membunuh 300 nabi. Para pengikutnya, pengikut nabi, mereka bunuh satu persatu. Dan mereka mengikuti, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Ya, coba Bapak-bapak perhatikan ayat ini. Yang menjadi sebab turunnya azab Allah Subhanahu wa taala di dalam satu kaum itu adalah karena mereka mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Ayatnya jelas Pak. Loh, ini kan ayat untuk Bani Israel. Ayat ini ayat yang ada di dalam Al-Quran, khitabnya untuk Bani Israel. Tapi ini ayat yang juga
digunakan atau berfungsi memperingatkan kepada umat Islam. Sehingga umat Islam dilarang mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Jadi kalau sudah kita itu tidak tahu pemimpin kita apakah pemimpin muslim atau kafir, nah, kalau kita sudah tahu itu pemimpin kafir tetapi kita merasa bahwa pemimpin ini bisa membawa maslahat, ya, tetapi pada akhirnya kita dibawa mereka kepada neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Apakah mereka bertanggung jawab? Tidak. Ya. Ketika mereka dimintai pertanggungjawaban di akhirat, maka apa kata pemimpin itu? Loh, itu bukan salah saya. Kenapa dia mengikuti saya? Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan itu, Pak. Ya. Jadi kita tidak bisa, Pak, menyalahkan pemimpin kita yang hari ini kita ikuti. Nanti di akhirat pemimpin itu akan menyalahkan kita. Loh, kenapa kamu ngikuti saya? Loh, kamu kok nyalahkan saya? Salahmu sendiri ngikuti saya. Akhirnya apa? Tidak bisa apa-apa dia, tidak bisa menjawab. Akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fatalnya ketika kita memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir. Ansakhitallahu alaihi wa fil azab. Dua hal yang nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya dan Allah marah kepada kita kalau kita ridho dipimpin oleh orang-orang kafir. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, sekiranya mereka beriman kepada Rasulullah, kepada Al-Qur'an yang diturunkannya, niscaya mereka tidak akan menjadi orang musyrik atau menjadi teman setia orang-orang kafir. Tetapi banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik, ya, orang-orang fasik. Ya, ini ditujukan kepada orang-orang Islam, Pak. Ya, karena ini ya, ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjebak kepada apa? Kepada apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kafir dan kita menjadi orang-orang yang fasik. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir sebagai penutup, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kamu pasti akan mendapatkan orang yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam. Siapa mereka? Al-Yahud. Jadi orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang permusuhannya paling keras terhadap umat Islam di Palestina, ya. Di mana-mana semuanya ini kalau dikembalikan ini adalah rekayasa orang-orang Yahudi. Ya. Nah, ini perlu penjelasan yang panjang, Pak, yang terperinci, ya. Ya, kalau sekarang ini hanya kesimpulan saja, ya. Tapi kalau kita perinci panjang sekali. Bagaimana mereka bisa merekayasa merusak umat ini sedemikian rupa? Ini adalah kerja Yahudi, Pak. Kerja Yahudi internasional. Tidak main-main ini. Narkoba, perzinahan, musik, entertainment, ya. Kemudian akibat-akibat yang hari ini yang dirasakan oleh umat Islam ini semuanya adalah perang Yahudi dengan umat Islam. Maka di sini disebutkan mereka adalah orang yang paling keras permusuhan terhadap umat Islam. Kemudian walladzina asyraku, ya, orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik itu, Pak, ternyata mereka juga mengaku Islam. Mengaku Islam tetapi apa? Menyembah selain Allah. Jadi orang Yahudi dan orang musyrik itu permusuhannya kepada umat Islam luar biasa. Jadi kalau ada orang musyrik, itu dia pasti benci terhadap umat Islam yang ingin menegakkan Islam yang benar. Jadi hati-hati, ini adalah dua kelompok yang benci terhadap Islam. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan
Allah mengatakan kalian akan mendapatkan orang-orang yang lebih dekat kasih sayangnya, ya. Di antara kalian itu adalah orang-orang yang mengatakan inna nasoro, yaitu dari kalangan orang Nasrani, ya. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun, karena mereka di antara mereka itu ada rahib-rahib dan pendeta-pendeta yang mereka itu alim, ya, tidak menyombongkan diri. Nah, kalau hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya kita ini ada di dalam sebuah peperangan, ya, melawan kekuatan Amerika dan kekuatan, ya, Cina, ya. Nah, di dalam ayat ini kalau misalnya bagaimana, apakah kita melawan Cina atau melawan Amerika? Nah, kalau orang Amerika ini mereka memiliki agama. Agama apa? Agamanya mereka mayoritas agama Nasrani. Tetapi wallahu alam, Nasraninya apakah mereka juga ahlul kitab atau tidak, ya? Nah, ini belum jelas. Yang kedua, kekuatan orang-orang komunis, ya. Nah, ini luar biasa. Nah, sehingga ada banyak analisa, ya, di dalam menghadapi peperangan ini, bagaimana prioritas kita menghadapi, apakah menghadapi kekuatan ini dan ini. Nah, ini perlu kajian secara khusus dan mendatangkan pakarnya. Pakar akhir zaman, ya. Sudah ada Pak ya akhir zaman, ya? Ya, sudah ada pakarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah, ya, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu terkait tentang karakter orang-orang Bani Israel, ya. Sehingga dengan kita mengetahui bagaimana mereka, ya, akhlaknya, sikapnya terhadap para nabi, para rasul, hari ini kita pun harus betul-betul bisa meneladani bagaimana akhlak para salafus saleh, yaitu apabila datang perintah Allah dan Rasulnya, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Sudah, tidak ada tanya-tanya lagi, ya. Tidak ada harus memilih begini dan begini, sudah tidak ada tanya-tanya lagi, tidak ada keraguan lagi kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan, Pak? Gak ada? Cukup? Oh ya, silakan. Ustaz, apakah segala bentuk kemaksiatan itu yang pernah dilakukan oleh manusia, misal manusia itu berzina sama Allah, ya, maksiat, berzina, terus kemudian mencuri, apakah Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa itu ketika manusianya itu mulai bertobat? Iya. Di dalam surat An-Nisa, ya, kalau nggak salah, ya, itu disebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru ayyushraka bihi, tidak mengampuni segala macam dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, itu para ulama menjelaskan bahwa mengampuni dosa selain syirik itu, ya, segala macam bentuk kemaksiatan atau dosa besar sekalipun, al-kabair. Kan ada Imam Zahabi itu menulis satu kitab namanya kitab al-kabair, macam-macam dosa besar, ya, termasuk zina, ya, riba, ya, termasuk. Nah, itu ada namanya al-kabair, macam-macam dosa besar. Nanti bisa di Google, Pak, bisa, atau beli kitabnya juga bisa itu, ya, macam-macam dosa besar. Nah, semua dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali syirik. Ya. Syirik itu pun kalau dia bertobat, ya, sebelum ajalnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni. Ya. Tetapi kalau dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, sebagaimana ketika
Nabi SAW berada di sisi pamannya Abu Thalib. Ya ammi, kul kalimatan ahajulaka indallah. Wahai pamanku, katakan satu kalimat yang menjadi hujjahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ada di sampingnya Abu Lahab, ya, dan Abu Sufyan waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Ya. Apakah kamu akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? Padahal kita tahu bagaimana peran Abu Thalib, pamannya Rasulullah, kepada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perannya Abu Thalib, paman Rasulullah, di dalam melindungi dakwahnya Rasulullah. Tidak ada yang berani, ya, otak-otik, Pak, ya, pada saat pamannya Rasulullah Abu Thalib masih hidup, ya. Mau disikat sama Abu Thalib, ya. Ini perannya sangat penting di dalam dakwah Rasulullah, sampai ketika Rasulullah kehilangan Abu Thalib, ya, Abu Thalib meninggal dunia dengan istrinya Khadijah ini. Ada satu waktu itu di dalam sirah disebutkan Yaumul Khuzan, yaitu hari bersedih, ya. Hari sedihnya Rasulullah itu pada saat meninggalnya Khadijah, istrinya Rasulullah, dan pamannya Abu Thalib. Tetapi apa? Rasulullah dilarang memintakan ampun kepada Abu Thalib. Dan Abu Thalib di dalam satu riwayat disebutkan siksaan, ya, yang ada di neraka yang paling ringan adalah siksaan kepada Abu Thalib. Apa, Pak, siksaannya Abu Thalib di neraka itu? Dipakaikan sebuah terompa dari neraka itu, Pak. Terus otaknya ini apa? Mendidih. Memakai sandal dari neraka, dan otaknya ini mendidih. Itu azab neraka, siksa neraka yang paling ringan. Bagaimana yang sedang-sedang? Terus yang paling besar bagaimana? Bagaimana orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ila jahannam fi darkil asfali minan nar, ya, di dasarnya neraka, orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu bagian daripada orang-orang musyrik, orang kafir. Orang-orang munafik itu orang kafir. Ya, para ulama mengatakan dia orang kafir. Kalau kafir jelas zahirnya, ya. Tetapi kalau orang munafik, batinnya yang kafir. Zahirnya Islam, Pak, tapi batinnya kafir. Makanya oleh Allah dikatakan fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di dasar neraka paling bawah, ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, orang yang melakukan dosa-dosa besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat tadi, ya. Allah mengampuni dosa selain syirik, ya. Dosa-dosa besar itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertaubat, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima, ya, menerima taubat, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Fatubu ilallahi taubatan nasuka. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Salah satu taubat itu adalah kita melaksanakan sholat. Di antara penyebab gugurnya dosa-dosa kita adalah, yaitu apabila seseorang istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, antara sholat duhur dan sholat asar, antara sholat asar dan sholat maghrib, antara maghrib dan isya, antara isya dan subuh, ini adalah bainahuma mukaffiratudz dzunub. Di antaranya adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Dari Jumat ke Jumat menghapuskan dosa-dosa. Dari Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa.
Artinya apa? Kita istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan oleh Allah ini. Maka Rasulullah pun menggambarkan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu seperti dia memiliki tempat tinggal di dekat sungai, dan dia salam 1 hari dia meminta mandi di sungai itu 5 kali. Kira-kira kalau mandi sehari 5 kali bersih apa enggak, Pak? Begitulah orang yang melakukan sholat 5 waktu, dia akan dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil yaum, pada di dalam 1 hari, mi'atu marrah, 100 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja dalam 1 hari 100 kali minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berapa kali kita minta ampun kepada Allah? Ba'da sholat kita sempat zikir, sempat berdoa, kadang-kadang pelencing. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kepikiran dagangan, kepikiran ya. Di toko pun enggak, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Padahal istighfar itu sendiri selain menghapuskan dosa-dosa kita, barang siapa yang membaca istighfar, maka dia akan dimudahkan segala urusannya. Masya Allah ya, mungkin ibu-ibu sedang melahirkan, banyak istighfar ya. Kemarin ada saudara saya itu juga begitu ya, minta doa 2 hari Pak ya, kondisi perutnya sudah mulus-mulus ya, belum melahirkan, belum keluar bayinya. Kita nasihatkan, coba istighfar terus ya. Masya Allah, akhirnya cepat sekali proses kelahiran itu, ndak sesar, ndak apa ya. Padahal kemarin-kemarin katanya sudah dikasih minyak zaitun, sudah dikasih apa ya. Tapi mungkin lupa ya, karena apa? Mungkin sakit ya, aduh ya. Lah akhirnya dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, cepat sekali. Nah, jadi apa? Untuk memudahkan urusan kita itu pun dengan istighfar. Dan insya Allah kalau kita senantiasa melazimi sebagaimana yang sudah kita belajar ya pada hari-hari yang lalu, kajian yang lalu sudah saya tekankan agar kita senantiasa membaca apa, Bapak Ibu? Sayyidul Istighfar. Masih hafal Pak Sayyidul Istighfar? Sudah lupa? Nggak ingat? Karena nggak diamalkan. Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, ketika dia meninggal di siang hari, dia pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, dia meninggal di malam hari. Kita tidur Pak ya, sampai pagi, sampai siang, sampai sore tidak bangun-bangun, mati. Kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga. Dengan satu syarat apa? Kita membaca Sayyidul Istighfar. Apa Pak Sayyidul Istighfar? Coba kita baca bersama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau nggak hafal dicari di Google Pak ya. Dicari di Google, terus di print, ditaruh di kamar, mau tidur dihafalkan ya. Nah, ini Masya Allah Pak, ini senjata kita Pak. Kalau kita ini jarang melakukan amal soleh ya, terus kita ingin masuk surga, masuk pakai apa Pak? Rasulullah ngasih kuncinya Pak, ngasih bekal ke kita. Baca Sayyidul
istighfar di pagi hari, ba'da subuh dibaca. Jangan lupa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa baru ke pasar enggak apa-apa. Ya. Misalnya enggak sempat zikir pagi sore, baca Sayyidul Istighfar saja. Kalau enggak kalau sempat ditambahi ya. Ditambahi dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Agar apa? Terhindar dari seluruh bahaya yang ada di langit dan di bumi. Kita dihindarkan oleh Allah dari bahaya itu. Ya, misalnya ada yang mau nyantet, ada yang mau nyihir, ada yang enggak senang sama antum, insyaallah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan itu tadi kita membaca ya. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Sampai menghadapi musuh tidak punya senjata, Pak. Tidak boleh kita bawa AK-47, M16, bawa panah saja, teroris ya. Sudah. Senjatanya apa? Dengan doa. Ya, jadi mungkin begitu, Pak ya. Ya, insya Allah kalau antum baca tulisannya Imam Adz-Dzahabi Al-Kabair, Pak. Macam-macam dosa besar, ada 40 dosa besar itu. Nanti insya Allah di situ akan bisa memahami ya. Akan memahami banyak tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni hamba-hamba yang melakukan dosa besar. Apakah dosa-dosa besar itu diampuni oleh Allah atau tidak? Nah, itu dijelaskan ya. Jadi, tetapi intinya di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengampuni semua dosa selain syirik. Kalau syirik nggak bisa, Pak. Tapi kalau misal dukutnya itu bisa sih, dukut kan sedikit saja. Iya. Kalau misal dia bertobat gitu, gimana Ustaz? Sebelum meninggal bertobat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni, ya. Abu Thalib itu karena apa? Karena tidak bertobat, tidak masuk Islam, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Jadi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak mau ya. Maka dia masuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Nah, sekarang orang-orang musyrik hari ini pun mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi amalnya penuh dengan kesyirikan. Nah, ini lain lagi, Pak ya. Ini perlu pembahasan secara terperinci terkait masalah akidah ya. Tetapi di tafsir ini, Pak, di kajian tafsir ini sedikit-sedikit saya masuki tentang materi akidah ya, akidah. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oh, ada lagi, satu lagi terakhir. Tanya, Ustaz. Iya. Mana dosanya yang lebih besar antara pemimpin dan pengikutnya? Katakanlah Ustaz Kiai yang sering pengikutnya banyak. Ya, biasanya juga ada yang bicara suaranya itu berdasarkan yang nyupleh. Iya. Nah, nggak tepat. Bisa biasanya kiainya atau pengikutnya. Iya. Jadi di dalam riwayat disebutkan bahwa pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang dijamin oleh Allah masuk jannah ya, dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan pemimpin yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka itu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang membawa kepada kerusakan. Di dalam Islam itu kita kenal dengan kaidah al-imamu liyutamma bi. Imam itu adanya pemimpin untuk diikuti. Lah tentu kalau misalnya imam ini atau pemimpin ini mengajak kepada sebuah kerusakan misalnya, nah, sebagaimana kalau kita berdakwah, kita itu kalau berdakwah kemudian ada orang yang ikut dengan dakwah kita, maka Rasulullah SAW menyebutkan orang yang berdakwah itu pahalanya seperti unta merah ya, artinya ya kayak mobil Mercedes ya, mobil paling mahal hari ini, itu kita dapat pahala. Belum pahalanya orang yang faham dengan ajakan dakwah kita. Jadi kita itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bisa berubah
mengamalkan Islam, mengajak orang ke dalam Islam, mengamalkan syariat Islam, itu dia mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala kita. Terus begitu ya, terus begitu, pahalanya mengalir. Begitu juga orang yang mengajak kepada kesesatan. Tentu orang yang paling besar dosanya adalah pemimpin. Kenapa? Karena dia itu diikuti. Coba makanya Pak, pentingnya pemimpin itu kita di dalam Islam dianjurkan untuk apa? Pemimpin itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi wa yuqimunas sholata wa yutuna zakata wa hum raqiun, di dalam surat Al-Maidah. Pernah saya sampaikan di sini, Pak. Pemimpin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, yang menunaikan sholat, yang menunaikan zakat, dan tunduk taat kepada Allah. Dan kita dilarang mengambil pemimpin yang kafir, ya, mengambil Yahudi, Nasrani. Itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah jelas mengajarkan kepada kita. Nah, dosanya jelas yang paling besar adalah dosa para pemimpin. Pengikutnya apakah juga mendapatkan dosa? Ya jelas. Makanya nanti saya sampaikan di lain waktu, Pak, ya, karena waktunya tidak nutut, ya. Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran itu, ya. Jadi nanti di akhirat itu orang yang mengikuti pemimpin ini ketika ditanya oleh Allah, dia menyalahkan pemimpin. Lah pemimpinnya jawab, ya, loh, kenapa kamu ngikuti saya? Ya, itu kan salahmu sendiri, kenapa kamu ngikut saya? Tapi sama-sama antara pemimpin dan pengikut ini dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, sama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, apakah pemimpin kita ini bisa menjamin kita masuk neraka dan surga? Ya. Pemimpin hari ini, pemimpin kita, apakah bisa jamin masuk surga dan neraka? Kalau dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, ada orang yang mau zuat, yang mau nikah, dinikahkan. Ada orang yang mau bangun rumah, dibangunkan rumah. Ada orang yang mau sekolah, disekolahkan. Ya, itu Umar bin Abdul Aziz. Dan ada orang yang hutang, dilunasi hutangnya. Masya Allah, Pak. Ya, itu kalau kita coba lihat sejarah Umar bin Abdul Aziz, tidak ada orang miskin. Semuanya diberikan apa? Keistimewaan. Nah, oleh karena itu pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang betul-betul mengarahkan kita kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan begitu kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.